Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru dari Mimin. Kalau udah, terima kasih. Arc Wano Kuni yang sedang berjalan saat ini merupakan arc yang unik di mana penceritaannya terbagi ke dalam beberapa babak. Sekarang, Arc Wano Kuni sedang berada dalam babak ketiga. Setiap pergantian babak, pasti ada chapter transisi yang menampilkan kejadian di luar Wano Kuni. Saat babak pertama menuju babak kedua, terdapat chapter 925 sebagai chapter transisi. Kemudian pada saat babak kedua menuju babak ketiga, ada chapter 956 sampai 957 sebagai chapter transisi. Menariknya, setiap chapter transisi selalu padat akan informasi dan memperlihatkan berbagai hal mengejutkan. Dalam manga chapter 925, diperlihatkan keadaan Mihawk dan Perona, terungkap Gekko Moria yang masih hidup, Bounty Kurohige dikonfirmasi, kemudian diceritakan Sabo dan komandan pasukan revolusi bentrok dengan dua admiral, sampai ada juga Shiryu dan Katarina Devon yang memperlihatkan kemampuan buah iblis mereka. Lalu, dalam manga chapter 956 sampai 957, terdapat berbagai hal yang lebih mengejutkan. Di antaranya adalah si Chibukai yang resmi dibubarkan dan langsung diburu, X-Drake yang sebenarnya mata-mata angkatan laut, berita yang menghebohkan soal Sabo, dan yang paling menarik adalah diceritakan tentang insiden God Valley yang membuat Garp dan Roger bekerja sama untuk melawan bajak laut Rocks. Bounty para Yonko dan Raja Bajak Laut pun diperlihatkan pada chapter ini. Chapter transisi seperti ini selalu dinanti-nanti karena terdapat berbagai hal yang sangat menarik. Tak lama lagi, babak ketiga Arc Wano Kuni pun akan segera berakhir. Artinya, cerita akan memasuki babak keempat, yang mana sebelum itu pasti akan ada chapter transisi. Melihat babak pertama ke babak kedua terdapat satu chapter transisi, kemudian babak kedua ke babak ketiga terdapat dua chapter transisi, artinya babak ketiga menuju babak keempat nanti akan menghabiskan 3 chapter untuk menampilkan keadaan di luar Wano Kuni. Dalam video kali ini, channel Toraokun akan membahas tentang berbagai informasi dan hal menarik yang akan diperlihatkan dalam 3 chapter transisi nanti. Yang pertama, akan terungkap nasib Sabo dan diperlihatkan pergerakan Dragon. Sebelumnya, ada berita menghebohkan soal Sabo, di mana orang-orang yang membaca berita tersebut ada yang panik dan ada juga yang menangis. Dalam event Jam Festa tahun lalu, Eiichiro Oda menyinggung akan ada hal suram yang berkaitan dengan Sabo. Artinya, keadaan Sabo sedang tidak baik-baik saja. Ada kemungkinan Sabo terluka parah saat berhadapan dengan dua admiral di Mary Joyce. Itu bukan berarti Sabo lemah, melainkan terdapat berbagai faktor yang membuat Sabo bersama komandan pasukan revolusi bisa kalah. Dua admiral tentu sangat kuat, ditambah lagi di sana ada banyak angkatan laut dan CP0, sehingga sangat sulit bagi Sabo dan kawan-kawan untuk melawan mereka semua. Besar kemungkinan setelah Sabo dikalahkan, dia bersama komandan pasukan revolusi akan dibawa ke Impel Down. Nah, itulah berita yang menghebohkan soal Sabo. Tentu Dragon tidak akan tinggal diam. Dia akan mulai bergerak untuk mencari tahu kebenaran dan menolong Sabo. Yang kedua, wujud asli dari Admiral Ryokugyu akan segera diperlihatkan. Fujitora telah lama dimunculkan, sedangkan Ryokugyu masih ditampilkan berupa siluet saja. Dalam chapter transisi nanti, kita akan melihat wujud asli dari Ryokugyu. Kemungkinan besar Ryokugyu akan diperlihatkan sedang mengawal Sabo yang menuju ke Impel Down. Akan sangat menarik bila Dragon muncul untuk menolong Sabo, sehingga dia akan bentrok dengan Ryokugyu. Tapi, jika yang membawa Sabo ke Impel Down adalah Fujitora, maka di situ akan ada percakapan penting antara Fujitora dan Dragon. Sepertinya Fujitora sudah mulai menyadari tentang kebusukan pemerintah dunia, sehingga dia akan mulai berpihak ke pasukan revolusi dan akan melepaskan Sabo begitu saja. Yang ketiga, akan dijelaskan soal insiden yang berkaitan dengan Alabasta. Sebelumnya, Garp pernah menyinggung bahwa ada suatu insiden tertentu yang berkaitan dengan Alabasta, dan Garp terlihat sangat serius saat membicarakan hal tersebut. Menurut admin, dalam chapter transisi nanti akan ada kejelasan tentang insiden ini. Mungkin Alabasta dianggap sebagai musuh oleh pemerintah dunia karena Raja Cobra bilang di negeri mereka ada Poneglyph. Poneglyph adalah benda terlarang di mata pemerintah dunia, sehingga bila benda itu ada di Alabasta, tidak menutup kemungkinan Alabasta akan dianggap sebagai penjahat. Dulu, Raja Alabasta pernah ikut bertempur dalam aliansi 20 kerajaan melawan kerajaan kuno.
Namun, mereka tidak mau menjadi Tenryubito dan malah memilih kembali ke kerajaan mereka. Gorosei pun sempat bilang bahwa dengan kata lain, Alabasta adalah pengkhianat. Tidak menutup kemungkinan Alabasta akan diserang habis-habisan. Di hadapan Im Sama, Gorosei juga bertanya tentang cahaya mana yang harus dipadamkan. Nah, cahaya tersebut adalah kerajaan Alabasta. Foto Vivi pun pernah terlihat dipegang oleh Im Sama, jadi saat ini Vivi sedang dalam masalah besar. Yang keempat, akan terungkap siapa bajak laut yang dibicarakan oleh Shanks kepada Gorosei. Saat itu, belum diketahui bajak laut mana yang dia maksud. Kemungkinannya ada dua, yaitu bajak laut Rocks atau bajak laut Kurohige. Nah, di chapter transisi ini, kita akan mengetahui bajak laut mana yang sangat diwaspadai oleh Shanks. Dan jika Gorosei tidak mau mendengarkan perkataan Shanks, maka Shanks sendirilah yang akan turun tangan. Pergerakan Shanks akan segera dimulai, dan mungkin dia akan diperlihatkan bertarung. Jika bajak laut yang dia maksud adalah bajak laut Rocks, ada kemungkinan dia akan datang ke Wano Kuni, karena kebangkitan bajak laut Rocks berlokasi di Wano Kuni. Tapi, jika bajak laut yang dia maksud adalah Kurohige, maka akan terjadi bentrokan antara Yonko Shanks dan Yonko Kurohige. Yang kelima, nasib dan keadaan dari para Shichibukai akan segera diketahui. Setelah resmi dibubarkan, Angkatan Laut langsung menyerbu tempat di mana para Shichibukai berada. Nah, di chapter transisi ini akan terungkap bagaimana nasib mereka setelah itu. Baik menang maupun kalah, perburuan para mantan Shichibukai ini akan membawa perubahan besar pada dunia. Untuk Mihawk, admin yakin 100% dia akan selamat, karena dia merupakan Shichibukai terkuat. Untuk Boa Hancock, kemungkinan dia selamat 70%, sedangkan untuk Edward Weevil dan Buggy, kemungkinan mereka selamat di bawah 50%. Tapi, jika Buggy masih mendapatkan keberuntungan, mungkin dia juga akan selamat. Yang keenam, apa yang hendak diambil oleh Kurohige akan terungkap. Kurohige pernah berkata bahwa dia akan segera bergerak untuk mengambil sesuatu. Kata Kurohige, daripada jatuh ke tangan Angkatan Laut, dia lebih suka mengambilnya untuk dirinya sendiri. Masih sangat misterius apa sebenarnya yang akan dia ambil. Nah, hal tersebut akan terungkap dalam chapter transisi nanti. Entah apapun itu, pergerakan Kurohige pasti akan menghebohkan dunia, karena telah banyak tindakannya yang membuat kehebohan. Mulai dari menjadi Shichibukai, merekrut kru level 6 Impel Down, membunuh Shirohige dan mengambil kekuatan buah iblis miliknya, sampai mengalahkan Marco dan kawan-kawan, kemudian diakui sebagai Yonko. Yang ketujuh, SSG akan diperlihatkan. Unit SSG adalah pasukan misterius milik Angkatan Laut ciptaan Dr. Vegapunk. Menurut Fujitora, kekuatan SSG sangat hebat, sampai-sampai membuat Shichibukai tidak dibutuhkan lagi. Belum diketahui bagaimana wujud dari unit SSG tersebut. Namun, diduga kuat bahwa SSG adalah sejenis cyborg seperti Pacifista. Mungkin bisa dibilang Pacifista yang lebih sempurna. Dalam chapter transisi nanti, SSG akan diperlihatkan sedang bersiap untuk melaksanakan misi. Sepertinya, Akainu akhirnya berubah pikiran soal Wano Kuni karena dua hal. Pertama, karena Sengoku berhasil meyakinkan Akainu bahwa urusan Wano Kuni sangat penting. Kedua, laporan dari X-Drake soal aliansi Kaido dan Big Mom yang membahayakan dunia. Dengan begitu, Akainu akan mengirimkan pasukan Angkatan Laut ke Wano Kuni, di mana unit SSG akan diterjunkan dalam perang sekaligus uji coba kekuatan mereka. Mengingat lawan kali ini adalah Yonko dan pasukannya, maka unit SSG bisa menunjukkan seberapa hebat kemampuan mereka. Nah, itu tadi teori admin tentang beberapa hal yang akan diceritakan dalam chapter transisi nanti. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraokun, Shambles.